Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak karibah sahabat religi, kembali bersama kami dari studio Dain Hadi, Humas Data dan Informasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini kami hadir dengan sebuah topik yang luar biasa, yaitu kita akan mengulik tentang penyelenggaraan ibadah haji musim haji tahun 2023 Masehi. Tentunya informasi ini sangat dinantikan oleh masyarakat kita, khususnya para calon jemaah haji. Dan untuk membahas ini, telah hadir bersama kita Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Iqbal Ismail, SAG, MA. Assalamualaikum Pak Kabit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Kabit. Kemarin telah dilangsungkan pertemuan antara pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama, dengan Panja Haji Komisi 8 DPR RI untuk membahas dan merembukan dan akhirnya menetapkan besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BP dan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH musim haji 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Tentunya Pak Kabit mengikuti pertemuan ini dan pastinya telah memiliki informasi, telah memiliki data yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita. Kira-kira berapa besaran biaya perjalanan ibadah haji yang nantinya akan dibebankan kepada calon jemaah haji kita? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Den Bali yang saya hormati, karena di sini di studio Den Hadi ya. Siap. Kayak dipanggil Bandeng semua nih. Iya. Ya, kemarin semalam kita telah menyaksikan bersama di kantor perwakilan kita DPR RI, khususnya di Komisi 8, terkait penyelesaian pembahasan biaya BPIH. Mungkin perlu kami jelaskan dulu apa sih itu BPIH dan apa sih itu BP. Masih banyak yang mencampur adukkan. Jadi BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji. Biaya penyelenggaraan ibadah haji terdiri dari dua, biaya perjalanan ibadah haji dan ada biaya nilai manfaat. Nah, kemarin semalam itu telah diputuskan DPR dalam hal ini Komisi 8 dan Kementerian Agama, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama terkait biaya BPIH ini. Di awal pemerintah mengusulkan 98 juta dengan persentase 70% dari BP atau yang ditanggung oleh jemaah dan 30% dari nilai manfaat. Tapi setelah dibahas di DPR secara demokrasi dan melihat kelanjutan kesinambungan pengelolaan dana haji, untuk itu kemarin telah diputuskan bahwa BPIH itu sebesar 90 juta 50.000 lebih, 90 juta 50.000, 90 juta 50.637. Terus dari situ rincian untuk BP atau dari jemaah haji itu sebesar 49.812.700 dan dari nilai manfaat 40.237.937. Itulah komposisi dari BPIH. Nah, ini semalam yang diputuskan dan alhamdulillah sudah disetujui. Kita lihat sendiri terakhir Bapak Menteri dan Bapak Ketua Komisi 8
Pak Sabukafli sudah menandatangani hasil rapat panja dan pemerintah. Iya, Pak Kabit. Jadi komposisinya sekarang ini adalah 55,3% itu dibebankan ke jemaah dan 44,7% dari nilai manfaat. Ya. Ini masih berlaku secara nasional ya, Pak Kabit. Jadi biasanya kita tahu bahwa setiap embarkasi itu berbeda-beda. Biasanya embarkasi di Sumatera lain, berapa nilainya embarkasi Jawa dan di Sulawesi. Jadi kira-kira kapan ditetapkan itu Pak Kabit, dan itu faktor apa yang mempengaruhi sehingga ada perbedaan untuk setiap embarkasi Pak? Iya, makasih. Jadi ini yang ditetapkan semalam adalah biaya rata-rata. Biaya rata-rata per jamaah. Tapi kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini sangat luas. Pemberangkatan jamaah itu dari 13 embarkasi. Ada dari Aceh, ada dari Medan, ada dari Padang, ada dari Jakarta, ada dari Solo, Surabaya, dan paling ujung adalah Makassar. Nah tentunya biaya penerbangannya beda, sewa pesawatnya beda antara Aceh sama Makassar. Nah nanti di situ dari hasil kesepakatan semalam ini dituangkan dalam Kepres juga keputusan Presiden yang semoga saja dalam waktu dekat akan keluar terkait dengan besar biaya per embarkasi. Ya, bisa jadi selama ini kami lihat dari hasil kesepakatan DPR pemerintah itu selisih ada kenaikan sekitar 3-4 juta kalau embarkasi Makassar. Begitu juga dengan Aceh. Dari kesepakatan pemerintah ada penurunan sekitar 2-3 juta kalau dari pemberangkatan dari Aceh. Nah ini yang ditetapkan semalam itu nilai rata-rata per jamaah. Berarti variabel yang berpengaruh di situ memang hanya faktor transportasi ya. Iya. Baik Pak Kabit. Pada tahun 2022 jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci itu tidak sampai dari separuh kota normal, itu hanya sekitar 47%. Kira-kira bagaimana dengan calon jemaah haji yang sudah melakukan pelunasan biaya hajinya atau yang lebih kita kenal dengan lunas tunda, yaitu ada lunas tunda tahun 2020 dan lunas tunda tahun 2022. Kira-kira bagaimana skemanya nanti nih Pak Kabit? Apakah mereka yang lunas tunda di tahun 2020 dan 2022 ini akan dikenakan BIP yang baru saja ditetapkan atau mereka tidak dikenakan? Atau kalau dikenakan berapa yang mereka mesti tambah? Pak Kabit, silakan. Ya terima kasih. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah Saudi telah memberikan kuota untuk Indonesia sebanyak 221.000. Dan untuk Sulawesi Selatan itu kisarannya sekitar 7.211 jamaah. Kalau ditambah dengan petugas sekitar 7.271. Nah, dari sini yang kami akan berangkatkan di 2023 adalah yang prioritas adalah yang lunas tunda. Lunas tunda baik di tahun 2020 yang lunas tunda 2020 maupun lunas tunda tahun 2022. Ya. Kalau dari data kami, lunas tunda tahun 2020 itu sebanyak untuk Sulawesi Selatan ya, jemaah haji Sulawesi Selatan itu sebanyak 3.713. Itu yang lunas tunda di tahun 2020. Nah, ini jemaah yang tidak menambah pembayaran. Oh, tidak menambah sama Tidak sekali. menambah pembayaran sama sekali. Ini hasil keputusan semalam DPR dan pemerintah. Jadi yang lunas tunda di tahun 2020 ini tidak membayar sama sekali. Diambilkan dari nilai manfaat. Ya, karena mereka sudah lunas di tahun 2020. Ya, sudah lama dananya dikelola oleh BPKH. Ya. Itu kesepakatan semalam. Terus yang tahun 2022 itu jamaah kita yang lunas tunda sebanyak 353 jemaah. Nah, ini juga pembiayaannya ada sekitar 9.400.000
Seperti nambah ya Pak? Nambah 9.400.000. Nambah biaya mereka pada saat pelunasan disampaikan untuk menambah pelunasan sekitar 9.400.000. Ini masih rata-rata ya, seperti bagaimana tadi yang kami sampaikan, ini masih rata-rata. Nah, kalau kemungkinan nanti kalau sudah keluar keputusan presiden mungkin sekitar 12 sampai 13 juta. Terus dari jamaah kita nantinya ada lansia juga. Ada lansia sebanyak 364. Nah ini yang terbagi nanti di beberapa paket. Tapi kalau saya lihat paling banyak wajib. Nah porsi yang masuk itu 2.781. Porsi baru yang masuk. Nah nanti terkait masalah pembiayaan, jadi yang lunas tunda 2020 alhamdulillah tidak ada tambahan biaya. Terus 2022 ada tambahan biaya sekitar 9.400.000 dan kita menunggu keputusan presiden pada lokasi berapa. Terus yang baru masuk reguler yang baru masuk 2023 itu sekitar 49. Itu yang dibebankan full 25 kurang 49 kurang 25 kurang DP kemarin itu sekitar 23 ya. 23 jutaan yang mereka harus tambah. Ya baik Pak Kabid, kita ketahui bahwa selama pandemi COVID itu tahun 2020 dan 2021 tidak ada sama sekali pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci. Jadi kira-kira bagaimana skemanya nanti di 2023 ini Pak Kabid? Bagaimana posisi pembagiannya? Apakah nanti ada prioritas dari tahun 2021-22 yang sisanya itu berapa persen dan berapa persen yang reguler di 2023 yang diberangkatkan Pak? Jadi untuk Sulawesi Selatan jumlah jemaah kalau kami berpedoman pada tahun 2019 karena sama kotanya yang diberikan oleh pemerintah Saudi sebanyak 221.000. Oh ya, yang total se-Indonesia. Dan untuk sosial 7.272. Itu kota Sulsel kalau kita berpedoman ke 2019. Insya Allah semua berangkat yang lunas tunda. Lunas tunda. Lunas tunda kemarin baik 2020 maupun 2022 insya Allah berangkat. Insya Allah berangkat, malah yang porsi yang baru masuk itu malah sekitar 2.000 lebih. Dan insya Allah kita akan berangkatkan. Ya otomatis dengan kondisi begini Pak Kabid, daftar tunggu atau waiting list kita pasti tambah panjang ya Pak Tadi. Iya, kita bersama waiting list kita yang terpanjang di Indonesia, terutama Kabupaten Bantaeng. Iya. Insya Allah dengan kondisi normal, insya Allah ini akan berangsur-angsur kita berangkatkan. Dan mudah-mudahan saja ada kebijakan baru nanti yang bisa proker kita sebagai waiting list terpanjang. Baik Pak Kabid. Tahun 2022 ada regulasi, ada kebijakan pemerintah bahwa yang diberangkatkan itu ada pembatasan usia, yaitu usia 18 sampai 65 kalau tidak salah Pak Kabid. Kira-kira tahun ini apakah ada pembatasan usia juga Pak Kabid? Dan kalau memang tidak ada, kemungkinan ya jemaah haji yang berangkat di 2023 ini banyak sekali lansia Pak Kabid. Ini luar biasa, ini ada resiko tinggi. Kira-kira bagaimana ya Pak? Ya. Hasil keputusan pemerintah Saudi untuk tahun 2023 ini tidak ada batasan usia. Tidak ada. Tidak sama dengan tahun kemarin pada saat masa COVID itu ada batasan 65 tahun ya maksimal. Ya. Tahun ini tidak ada. Malah nanti insya Allah yang kita berangkatkan ada jamaah kita yang dari Wadi itu usianya sekitar 102 tahun. 102 tahun. Dan tahun ini insya Allah diprioritaskan jamaah yang lansia. Dari kota 221.000 itu diberikan ke lansia sekitar 5%. Nah, alhamdulillah untuk 5%-nya itu kalau selesai mendapatkan 360 jamaah. Nah, itu di atas 89 yang 364 ini umurnya 89 sampai 102.
luar biasa. Jadi 384 jamaah nanti ada di pemberangkatan embarkasi Makassar yang usianya 89 tahun sampai 102 tahun. Itu 364 orang. Ya. Ini butuh pendampingan khusus kayaknya. Makanya kami sementara diskusi dengan teman-teman kasih haji, Sulsel teknik untuk mendampingi jemaah lansia ini. Minimal nantinya teman-teman kasih haji di dalam membuat susunan kloter, rombongan, regu itu harus diprioritaskan teman-teman lansia. Pertama harus mencari dulu apakah ada keluarga lansia di kloter tersebut. Kalau memang tidak ada keluarga, apakah ada tetangga jemaah lansia di kloter tersebut? Kalau tidak ada, apakah ada yang jemaah yang mampu mendampingi jemaah tersebut? Nah, inilah cara-cara kita agar jemaah lansia ini dapat juga terlayani di pemberangkatan. Minimal satu kloter itu 9 rombongan. Dari itu mungkin kita titip satu rombongan satu lansia, agar teman-teman jamaah rombongannya itu bisa memperhatikan sepenuhnya di lansia. Memang butuh perlakuan atau pengawalan khusus ya Pak Kabit? Iya betul. Ya, baik Pak Kabit, kita beralih ke embarkasi Makassar ya Pak Kabit. Kita tahu bahwa embarkasi Makassar ini kalau tidak salah ada 8 provinsi yang diberangkatkan lewat embarkasi Makassar. Itu ada berapa kloter nantinya Pak Kabit? Embarkasi Makassar terdiri dari 8 provinsi. Yang pertama Sulsel sendiri, yang kedua Sulawesi Tenggara, yang ketiga Sulawesi Barat, yang keempat Maluku, yang kelima Maluku Utara, yang keenam Papua, yang ketujuh Papua Barat, dan transit itu Gorontalo. Nah, ini kurang lebih 40 kloter yang akan kita berangkatkan gabungan dari 8 provinsi tersebut. Per kloternya itu rata-rata 400-an jemaah. Karena embarkasi Makassar menggunakan pesawat Boeing 777, makanya jumlah per kloter untuk embarkasi Makassar itu 393 per kloternya, yang terdiri dari 389 jemaah dan 4 petugas kloter. Kalau khusus untuk jemaah haji kita di Sulawesi Selatan, kami kira-kira itu ada berapa kloter dan mungkin bisa dirinci berapa petugas kesehatan, petugas kloter dan non kloter nantinya akan mendampingi. Ya, kalau untuk embarkasi Makassar karena 40 kloter, ya masing-masing kloter itu ada pembimbing, ada ketua kloter, ada perawat, ada dokter. Nah, 4 petugas ya, satu kloter kali 40 berarti sekitar 120 untuk petugas kloter yang mendampingi jamaah ya, sekitar 120. Tambah lagi nanti petugas haji daerah. Oh, ada juga petugas. Ada petugas haji daerah. Dalam satu kloter ada 3 petugas. Petugas pembimbing, petugas kesehatan, dan petugas layanan. Nanti petugas kloter yang 4 tadi didampingi, dibantu oleh petugas haji daerah. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan merekrut juga. Kami akan tes lagi petugas haji daerah. Ya, dan untuk di Arab Saudi ada petugas non kloter ya. Ya. Nanti di Saudi itu ada lagi petugas kita yang mendampingi, yang melayani jemaah. Ya. Kalau untuk dari Sulawesi Selatan kemarin hasil tes itu sekitar 12 orang. 12 orang. Ini yang akan mengurusi transportasi, akomodasi dengan semua. konsumsinya ya. Iya. Betul.
Baik Pak Kabit, ini apakah jadwal atau tahapan-tahapan pemberangkatan jemaah haji untuk musim haji 2023 ini sudah ditetapkan? Dan kalau sudah ditetapkan, Pak Kabit, kira-kira mulai tanggal dan bulan berapa kloter pertama ini diberangkatkan ke Tanah Suci? Ya, sesuai dengan jadwal yang kami terima dari pusat, ya, itu jemaah haji masuk asrama haji mulai tanggal 23 Mei. 23 Mei masuk, dan rencananya kami akan berangkatkan kloter pertama di tanggal 24 Mei. 24 Mei. 24 Mei. Terus wukuf nantinya itu di tanggal 27 Juni. Wukuf ya. 27 Juni, dan kloter pertama balik ke tanah air ke Embarkasi Makassar di tanggal 4 Juli. Jadi masih sesuai estimasi awal bahwa dulu kan 41 dan 42 hari. Ini kan ada wacana cuma sekitar 30 hari, ini nanti mungkin belum pasti ya Pak Kabit ya? Hasil kesepakatan semalam itu 40 hari. 40 hari. 40 hari tambah perjalanan ya sekitar 41. Kembali sama dengan musim haji tahun 2022. Ya, sama. Baik Pak Kabit, ini tidak terasa ini sudah hampir 30 menit kebersamaan kita. Mungkin untuk closing statement, mungkin ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, khususnya kepada para calon jemaah haji yang telah mendapatkan nomor posi atau yang telah melakukan pelunasan biaya perjalanan haji. Mungkin ada tips yang mau disampaikan sehingga mereka bisa memperoleh atau bisa mendapatkan haji mabrur gitu, Pak Kabit. Ya, terima kasih kepada jemaah haji. Alhamdulillah semalam telah ada kesepakatan pemerintah dan DPR dan menyepakati sebesar 90 juta ya. Dan ada urutan-urutannya. Yang lunas tunda 2020 itu tidak membayar sama sekali, dibantu dari nilai manfaat, nilai tabungan Bapak Ibu yang dikelola oleh BPKH selama ini ada manfaatnya. Itulah yang membantu untuk menutupi jemaah haji yang lunas tunda 2020. Nah, untuk yang 2020 lunas tunda 2022 itu 9.400.000. Dan nah ini yang porsi baru ya, yang baru tahun ini itu sebanyak sekitar 23. Nah, ini kami harapkan ada persiapan jemaah haji, dan insya Allah waktu dekat ada keputusan presiden yang mengatur terkait besar biaya masing-masing embarkasi. Setelah ada keputusan presiden, kami mengharapkan semua jemaah haji yang tahun 2022 dan tahun 2023 agar segera, apabila ada keinginan dan ada kemampuan, agar segera melunasi pembiayaan tersebut, karena kami kemungkinan besar memberikan waktu hanya sebulan untuk pelunasannya. Ini yang Pak Kabit, ini yang mungkin masih simpang siur di masyarakat. Kira-kira bagaimana yang tidak sempat melunasi atau yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji padahal sudah dapat nomor porsi, itu harusnya berangkat tahun ini digantikan oleh siapa? Ya, kalau tahun ini porsinya masuk ya, dan mungkin kesehatannya terganggu atau sakit mana atau tidak sempat melunasi, ya, untuk melunasi, itu yang naik nanti ada cadangan di bawah. Oh, by system. By system, ya, nomor urut kacang namanya. Ya, tidak ada sama sekali campur tangan. Tidak ada. Nanti langsung naik nomor urut kacang yang di bawahnya. Ya. Betul. Ya, kemungkinan juga nanti kita persiapkan jamaah lunas, cadangan jamaah lunas. Ya. Sekitar ya nantilah, aturannya belum ada, tapi seperti tahun kemarin itu ada jamaah cadangan jamaah lunas. Jadi yang di bawah itu yang belum masuk porsinya kita persiapkan untuk cadangan lunas. Betul. Ya, baik Pak Kabit. Jadi ini yang kembali mungkin dipertegas kepada Bapak Ibu pemirsa yang hadir, bahwa selama ini ada simpang siur, ada kecurigaan, ada a priori bahwa pemerintah bagaimana dalam mengelola dana haji. Dan ini sudah terang benderang bahwa BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji itu sebenarnya
90.050.637 rupiah. Dan ini yang ditanggung oleh jamaah hanya 49,8 juta, dan nilai manfaat dari dana haji yang dikelola oleh BPKH sekitar 40 juta. Jadi komposisinya ini 55,3 berbanding 44,7%. Jadi cukup jelas biar tidak ada lagi kecurigaan. Dan alhamdulillah terima kasih. Dan tunggu ya. Ya, siap. Sejak 2014 dana tabungan haji jamaah itu bukan lagi Kementerian Agama yang kelola. Ada badan. Ya. Jadi sejak 2014 pemerintah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji. Mereka inilah yang kelola anggaran dana haji. Dana haji. Jemaah haji. Nah, mereka yang kembangkan, ya. Nah, manfaatnya itu kita lihat kemarin, 40% biaya ini dari nilai manfaat yang dikelola. Itu kasarnya itu yang dipakai subsidi untuk biaya perjalanan bahasa haji. kita bukan subsidi Ya, nilai manfaat ya, betul. bantuan dari hasil pengelolaan nilai manfaat. Jadi kembali clear bahwa dana haji atau tabungan awal dari setiap jemaah itu tidak ada di Kementerian Agama, tapi dikelola oleh badan. Ya, sekarang kurang lebih 166 triliun BPKH kelola itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Talib atas kebersamaan kita. Terima kasih telah meluangkan waktunya, dan mudah-mudahan kebersamaan kita pagi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat kita, khususnya bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini, yaitu musim haji 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Baik Bapak Ibu, dari studio Dain Hadi, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, kami mengucapkan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.